Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen guru penguji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Yudi Usmana, salah satu guru PAI di SDN Sukamaju, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025. Periode 4 jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Sunan Kalijaga dengan NIM 25404110565. Pada hari ini Selasa tanggal 7 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Sukamaju pada kelas 6 dengan materi hidup damai dengan saling memaafkan dengan model pembelajaran kurikulum merdeka. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada semangat untuk menuntut ilmu pada hari ini ya. Nah, orang ciri-ciri semangat itu berarti orang itu semangat dalam belajar. Ya, orang yang sangat semangat dalam belajar berarti orang itu ingin mendapatkan apa? Keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan semangat menuntut ilmu itu suatu jalan menuju keberkahan dan kemuliaan. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sebagai orang muslimah diwajibkan untuk menuntut ilmu, dan barang siapa yang senantiasa menuju jalan menuntut ilmu, maka Allah akan menunjukkan apa jalan menuju surga. Mau tidak masuk surga? Kita harus semangat pelajaran ya. Alhamdulillah. Nah, kita lanjut. Sebelum baca doa, coba kalian tengok dulu sebelah kanan, sebelah kiri kalian. Mungkin masih ada sampai berserakan, tidak? Tidak ya? Alhamdulillah, semuanya bersih ya. Nah, siap gerak. Mau belajar lagi ya. Sekarang siapa yang tidak hadir pada hari ini? Semuanya hadir. Alhamdulillah, berarti itu menandakan kalian semangat dalam belajar. Nah, harus tetap semangat ya dalam menuntut ilmu ya. Karena hasil tidak akan mengecewakan ya. Nah itu. Terus sekarang lanjut ke nyanyian profil pelajar Pancasila ya. Siap? Siap. Ayo bareng-bareng. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkenegaraan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berpikir kritis. Wah, bagus semuanya ya. Alhamdulillah, itu namanya di profil pelajar Pancasila. Nah, lanjut ke pembelajaran, ada juga disebut tujuan mini pembelajaran yang akan Bapak bacakan. Nah, ada juga tujuan pembelajaran di sini, yaitu pertama menjelaskan arti penting saling memaafkan. Terus ada juga yang membaca dan menghafal Quran surat Al-Imran. Ada juga yang menyebutkan manfaat hidup damai dengan saling memaafkan. Terus ada lagi mempraktikkan sikap saling memaafkan melalui permainan peran. Ada ya. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran, kita mengulas dulu pelajaran dari minggu-minggu yang lalu. Kemarin minggu lalu kita belajar tentang apa? Asmaul Husna. Ada berapa husna? Apa arti dari Asmaul Husna itu? Baik Allah ya, bagus. Berarti kalian sudah memahami tentang Asmaul Husna. Kita lanjut ke pembelajaran untuk hari ini. Sebelum Bapak lanjut ke
secara intinya Bapak mau perlihatkan dulu ada pendekat video ya. Coba kalian simak videonya. Karena apa dari arti intisari video itu ya? Ya, boleh kalian lihat apa hikmah dari video itu ya. Ini tentang keteladanan, ya, sikap keteladanan Nabi memaafkan. Ketika Rasulullah dilempari batu oleh penduduk Taif, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan ke Taif bersama Zaid bin Harithah. Ini merupakan kali pertama dakwah keluar kota Mekah. Posisi Nabi Muhammad dan Zaid sekarang 3 kilometer dari kota Taif. Di dekat mereka terdapat kebun anggur. Nabi dan Zaid beristirahat di dekat pohon yang menghadap ke arah timur. Di tempat itulah Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku mengadu. Allah sama sekali tidak bermaksud. Wahai Anas, ambilkan sate anggur ini untuk 2 orang laki-laki. Baik Tuhan. Ketika Anas meletakkan apa di dekat Rasulullah, terdengar kalimat yang asing dari bibir beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Aku belum pernah mendengar kalimat itu. Kalian pasti bukan penduduk. Apa? Ayo. Zakat hikmah dari yang intisari dari video yang kalian bisa lihat apa? Ayo. Apa? Ayo. Apa? Ayo. Ya, gimana? Rapi? Iya, bagus, tepuk tangan. Memaafkan membuat suasana lebih harmonis. Bagus. Siapa lagi? Apa dari intisari yang berusaha? Ayo, ya, apa? Hidup? Dari berat, dari dendam. Bagus, tepuk tangan. Siapa lagi dari sininya mana? Ayo. Sifat dari itu apa? Siap, sikap memaafkan, membawakan keberkahan dalam hidup. Tepuk tangan. Siapa lagi? Iya, bagus. Ayo. Memaafkan, dekat dengan kasih sayang. Betul. Tepuk tangan. Sudah ya? Alhamdulillah, berarti kalian sudah memahami dari intisari video ini yang barusan kalian lihat. Sekarang kita lanjut ke pangkul materi ya. Di sini ada nanti berbeda yang akan kita bahas tentang apa? Tentang hidup damai dengan saling memaafkan. Di sini ada gambar. Ada lagi apa? Lagi bersalaman ya. Kita lanjut ke materi yang kedua. Ini ada dalil Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang firman dalam Quran Ali Imran ayat 134. Di sini ada yang artinya dan orang-orang yang menahan amarahnya serta kesalahan orang lain Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan ya. Terus di situ ada gambar apa lagi? Saling memaafkan. Yang kedua di sini ada arti maaf dan memaafkan. Maaf adalah pernyataan untuk menghapus kesalahan orang lain. Nah, terus ada di poin selanjutnya, memaafkan berarti rela menghilangkan rasa amarah dan tidak membalas dendam. Jadi orang yang memaafkan itu menghilangkan rasa dendamnya ya, menghapus rasa dendam, rasa sakit hatinya gitu ya. Tidak saya marah terus dipendam, jangan seperti itu ya. Kalau orang pemaaf itu ketika orang bikin salah kita memaafkan ya, tidak ada rasa dendam, rasa sakit hati ya, karena dihilangkan rasa maaf itu, rasa amarahnya itu ya. Terus di sini juga Allah memerintahkan umat Islam untuk saling memaafkan demi kedamaian hidup.
Lihat seperti gambarnya ada kan, saling memaafkan, hidup kita akan terasa damai. Coba kalian, ketika kalian banyak musuh, damai tidak? Tidak. Nyaman tidak kalian kemana-mana kalau punya musuh? Tidak ya. Ketika kalian tidak punya musuh, nyaman, ya, tidak akan merasa apa? Merasa apa? Ya merasa takut gitu ya, karena ada damai. Ya. Mengapa harus memaafkan? Ayo. Nah, semua manusia pasti pernah berbuat salah. Betul tidak? Betul. Meminta maaf menunjukkan kerendahan hati. Betul tidak? Betul ya. Terus ucapan maaf dapat memperbaiki hubungan ya. Ketika kita tadinya ada masalah sama teman yang tidak mau ketemu, saya juga mau, yang lihat juga mau, itu tidak. Kalau kita punya salah ketemu juga mau, berarti orang buka gitu. Tetapi kalau ketika kalian mau memaafkan, maka apa? Ucapan maaf dapat memperbaiki hubungan yang tadinya renggang menjadi baguslah lagi, menjadi dekatlah lagi gitu ya. Karena ada memaafkan, maka jagalah tali silaturahmi agar kita tetap apa? Tetap hubungan kita tetap dekat ya, seperti itu. Nah, di sini juga ada permintaan maaf yang tulus membawa kedamaian. Ya tadi itu ada ya, ketika kita minta maaf ucapan menjadi suatu kedamaian untuk kita ya. Karena mau kemanapun kita tidak merasa resah, banyak musuh atau gimana, mereka banyak teman ya. Terus di sini ada teladan Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW memaafkan tadi dalam video kalian kan yang kalian lihat apa? Jadi apa akhlak Rasulullah itu ketika beliau dilempari sama batu gitu ya, bukan sampai berdarah malah, bukan beliau itu membalas dilempar lagi sama batu, nggak seperti itu ya. Tetapi beliau memaafkan ya, memaafkan walaupun seperti apapun memaafkan gitu ya. Nah, itulah contoh suri tauladan Nabi Rasulullah SAW yang wajib kita tiru ya, yang kita lakukan ya. Nah, jadi beliau tidak pernah menyimpan dendam. Kalau kita sebagai pernah nggak kalian menyimpan rasa dendam? Pernah ya? Pasti pernah, karena kita itu sebagai manusia biasa. Sebagai manusia biasa pasti pernah apa? Dendam ya. Nah, kalau Rasulullah SAW itu sebagai manusia yang sempurna itu tidak ada rasa dendam yang kita tiru atau kita contoh ya. Nah, lanjut lagi sini lihat, lanjut lagi. Rasulullah mengajarkan kasih sayang dan perdamaian. Rasulullah tidak pernah ada apa ingin banyak musuh, malah musuh beliau yang tadinya pemusuh beliau itu justru mereka itu merasa wah bahwa Muhammad SAW itu memang orangnya baik, memang orang yang itu mendamaikan gitu ya. Jadi tidak ada orang yang tadinya memusuh juga menjadi baik pada beliau gitu ya. Nah, di sini ada memberi maaf yang baik. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala melepaskan hak, membalas, tidak menuntut dendam atau cara. Terus menghapus rasa sakit hati, tidak menyisakan dendam gitu ya. Menghilangkan amarah. Karena itu dendam itu apa? Orang yang memaafkan itu menghapus, menghilangkan amarah, dendam dan rasa sakit hati gitu ya. Terus di sini ada manfaat jika memaafkan. Di sini yang pertama nih, menenangkan hati dan pikiran. Betul tidak? Ketika kita tidak ada masalah, maka ketika memaafkan orang lain, tidak punya musuh, kita merasa tenang pikiran, gitu ya, tenang hati kita. Terus yang kedua, menjaga persaudaraan dan pertemanan, gitu ya. Kita banyak saling memaafkan, tadinya enggak, kita memaafkan seorang, saling memaafkan, maka akan baiklah lagi, akan dekatlah lagi, gitu ya. Lanjut ke pembagian kelompok ya, pembagian kelompok.
Tapi sebelum ke kelompok, Bapak akan bikin sebentar ya, yaitu tepuk semangat dulu semuanya ya. Boleh tepuk semangat dulu? Boleh. Nah, ayo. Tepuk semangat. Pembagian kelompok, cuma Bapak akan ini saja jajaran ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Boleh kalian langsung bagi kelompok ya. Silakan digabungkan kursinya ke bangkunya. Boleh, silakan. Ya. Bagi kelompok. Bapak akan adakan game kartu puzzle ya, atau gambar yang kalian sebut apa dari intisari gambar tersebut ya. Tiga deh, nah gitu aja. Ya, ya gitu. Sudah ya, Bapak akan membagikan kartu ini ya, di sini ada kartu gambar yang boleh kalian ini ada yang kalian itu lagi ngapain? Boleh kalian tuliskan dari hikmah gambarnya ini ya. Ini yang ini saja. Boleh susun sama kelompok kalian, susun. Disusun ya. Potongan dulu dijadikan satu, susun dulu. Potongannya menjadi satu, disusun. Potongannya menjadi satu, disusun ya. Disusun. Baiknya kalian boleh presentasi 5. Ayo ditulis hikmahnya apa? Gimana? Ya, silakan tuliskan hikmahnya. Boleh disusun gambarnya, berikan yang disusun di gambar. Silakan kalian dituliskan hikmahnya ya. Ya, bagus. Ya, sok. Presentasikan ayo ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kakak. Depan lihatnya depan. Baik di rumah, sekolah maupun masyarakat. Ya. Tiga, menyadarkan keikhlasan dalam menerima kekurangan orang lain. Ya. Membuka definisi dan rahmat Allah karena membersih. Iya, bagus, tepuk tangannya mana? Mantap. Sekarang sudah semuanya ya. Alhamdulillah untuk presentasi atau kerjaan diskusi kelompok pelajaran ini sudah selesai ya. Sekarang refleksi sebentar ya. Ini ada refleksi di sini. Apa aku mudah memaafkan orang lain? Mudah tidak memaafkan orang lain? Mudah, alhamdulillah. Terus, apakah aku pernah meminta maaf masalah tidak minta maaf? Nah, berarti ya. Terus, apakah aku masih menyimpan dendam? Ada dendam? Ada? Tidak, alhamdulillah. Jadi orang pemaaf itu tidak ya. Terus, apakah aku meneladani sikap pemaaf Rasulullah? Sudah bisa? Sudah, alhamdulillah ya. Nah, itu refleksi untuk kegiatan hari ini. Nah, untuk kesimpulannya juga, jadi untuk kesimpulannya dari hidup saling memaafkan itu kita bisa menghilangkan atau menghapus rasa dendam, rasa sakit hati ya yang ada dalam hati itu kita hilangkan, kita memaafkan ya dengan apa? Dengan ikhlas. Jangan sampai kita itu masih ada dendam gitu ya yang seperti itu. Karena Allah tidak menyukai orang yang pendendam, melainkan Allah menyukai orang yang pemaaf ya. Seperti itu. Nah, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Bapak dijumpa saja